Ambil strategi Indonesia, Malaysia harap Rusia mau barter Su-57 dengan minyak sawit, tetapi Indonesia malah diklaim takut Amerika. Audio Jungle. Audio Jungle. Hubungan geopolitik antara Malaysia, Indonesia, Rusia, dan Amerika Serikat seringkali diwarnai oleh kepentingan ekonomi, diplomasi, dan keamanan nasional. Salah satu isu yang mencuat akhir-akhir ini adalah keinginan Malaysia untuk menggunakan minyak sawit sebagai alat barter dengan Rusia demi mendapatkan pesawat tempur canggih, Su-57. Sementara Indonesia cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil langkah serupa karena tekanan dari Amerika Serikat. Malaysia, sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, melihat peluang untuk memanfaatkan komoditas ini dalam perdagangan internasional. Rusia, yang selama ini mencari cara untuk mengatasi sanksi ekonomi Barat, termasuk pembatasan terhadap perdagangan senjata, dianggap sebagai mitra potensial. Salah satu isu yang sedang dibicarakan adalah apakah Malaysia dapat menukar minyak sawit dengan pesawat tempur Su-57, yang merupakan jet tempur generasi kelima buatan Rusia. Su-57 adalah pesawat tempur siluman yang canggih dan memiliki kemampuan manuver tinggi serta teknologi tempur udara terbaru. Pesawat ini menarik minat banyak negara, termasuk Malaysia yang tengah berusaha memperkuat angkatan udaranya. Minyak sawit, di sisi lain, merupakan salah satu ekspor terbesar Malaysia. Dengan sanksi yang membatasi akses Rusia terhadap pasar internasional dan produk tertentu, Malaysia melihat peluang untuk menawarkan minyak sawit dalam skema barter. Jika kesepakatan ini tercapai, Malaysia akan mendapatkan keuntungan ganda, memasarkan minyak sawit dan memperkuat kemampuan militernya tanpa harus mengeluarkan cadangan devisa yang besar. Di sisi lain, Indonesia juga menjadi negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia dan memiliki hubungan yang erat dengan Rusia dalam bidang pertahanan. Namun, Indonesia memilih untuk lebih berhati-hati dalam mengadopsi strategi barter semacam ini. Salah satu alasan utama adalah kekhawatiran terhadap reaksi Amerika Serikat. Indonesia pernah mempertimbangkan untuk membeli Su-35 dari Rusia beberapa tahun lalu. Namun rencana tersebut mengalami kendala besar akibat ancaman sanksi dari Amerika Serikat melalui Undang-Undang CAATSA atau Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Ketakutan Indonesia akan sanksi ini membuat Jakarta berpikir dua kali sebelum menindaklanjuti kesepakatan serupa. Jika Indonesia mengikuti langkah Malaysia, bukan tidak mungkin hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, terutama dalam bidang ekonomi dan pertahanan, akan terancam. Amerika Serikat adalah salah satu mitra strategis Indonesia dalam berbagai bidang, dan pemerintah Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara hubungannya dengan negara-negara besar tanpa menimbulkan ketegangan yang tidak perlu. Kebijakan yang diambil oleh Malaysia dan Indonesia dalam konteks barter Su-57 dengan minyak sawit menunjukkan perbedaan dalam prioritas kebijakan luar negeri masing-masing negara. Malaysia, yang mungkin merasa tidak memiliki tekanan sebesar Indonesia dari Amerika Serikat, lebih fleksibel dalam manuver diplomatiknya. Sementara itu, Indonesia yang ingin menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah yang dapat mengundang reaksi negatif dari Washington. Dalam jangka panjang, strategi barter semacam ini bisa menjadi cara bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan anggaran untuk mendapatkan teknologi militer canggih tanpa harus mengorbankan cadangan devisa mereka. Namun, risiko geopolitik yang dihadapi, terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, harus diperhitungkan dengan cermat. Malaysia berharap Rusia mau menerima skema barter minyak sawit dengan pesawat tempur Su-57. Sebuah langkah yang ambisius namun penuh dengan peluang bagi kedua negara. Di sisi lain, Indonesia, meskipun memiliki potensi untuk mengambil strategi serupa, memilih untuk berhati-hati mengingat tekanan dan ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana negara-negara di Asia Tenggara harus berhati-hati dalam memainkan peran mereka di tengah persaingan kekuatan global. Malaysia sedang menunjukkan langkah yang berani dalam upayanya memperkuat kekuatan militernya dengan menargetkan pembelian pesawat tempur siluman Su-57 dari Rusia. Jet tempur generasi kelima ini adalah salah satu teknologi militer paling canggih di dunia, dan langkah Malaysia dalam menjajaki kemungkinan pembelian ini menggambarkan ambisi serta keberanian negara tersebut untuk memperkuat sektor pertahanan. Namun, niat Malaysia ini juga memunculkan sejumlah tantangan dan pertimbangan geopolitik yang rumit. Malaysia memiliki alasan kuat untuk mengincar Su-57 sebagai bagian dari modernisasi militernya.
Di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Asia Pasifik, terutama di Laut Cina Selatan, Malaysia ingin memastikan bahwa angkatan udaranya mampu menghadapi ancaman potensial dari luar negeri. Laut Cina Selatan telah menjadi titik panas bagi banyak negara di kawasan ini, dan keberadaan kekuatan militer yang lebih kuat akan memberikan Malaysia kepercayaan diri dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya. Selain itu, Malaysia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Rusia dalam hal kerjasama militer. Pembelian Su-30 MKM dari Rusia sebelumnya telah membuka jalan bagi hubungan yang lebih erat antara kedua negara. Melalui pengadaan Su-57, Malaysia berpotensi memperkuat kerjasama tersebut, sekaligus menempatkan dirinya di antara negara-negara yang menggunakan teknologi tempur canggih buatan Rusia. Namun, meskipun pembelian Su-57 dari Rusia merupakan langkah ambisius, hal ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah biaya yang sangat besar. Su-57 adalah pesawat tempur dengan harga yang sangat mahal, dan pengadaan serta pemeliharaannya akan menuntut alokasi anggaran pertahanan yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia menghadapi keterbatasan anggaran di sektor pertahanan, sehingga pembelian Su-57 dapat memicu perdebatan di dalam negeri mengenai prioritas belanja militer. Keberanian Malaysia dalam mengupayakan pembelian Su-57 dari Rusia mencerminkan visi strategis yang kuat untuk memperkuat pertahanannya di kawasan yang semakin penuh dengan ketidakpastian. Malaysia tidak ingin hanya mengandalkan negara-negara barat untuk teknologi militernya, melainkan juga ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan Rusia, yang dianggap sebagai salah satu pemasok senjata berkualitas tinggi di dunia.